Kita masih ada di dalam tema bulan ini yaitu Shepherding the Truth, menuntun dalam kebenaran. Gembala menuntun dalam kebenaran. Ayatnya diambil dari Yesaya 34 ayat 16 yang berbunyi, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, serta yang gemuk dan kuat akan kuawasi, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itu dalam terjemahan yang kedua, ya, terjemahan baru yang kedua. Jadi kalau saudara masih pegang Alkitab yang lama, bunyinya yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini hubungan antara gembala dengan dombanya, ya, hubungan antara gembala dan domba. Tuhan menggambarkan hubungan Allah dengan manusia itu seperti gembala dan domba. Nah, namun ada domba-dombanya dan ada yang bukan domba-dombanya. Ya, ada domba dan ada kambing. Nah, jadi Tuhan maunya menempatkan diri sebagai gembala terhadap orang percaya yang diperlakukan sebagai domba kesayangannya. Saya sudah singgung bahwa yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa. Nah, yang dicari ini kalau memang mau dicari, karena dia bisa hilang, terhilang, atau menghilang. Kan beda, saudara, ya. Gitu. Jadi mungkin ini ada sedikit melegakan kepada beberapa yang punya tanggung jawab di dalam pengembalaan, bahwa mungkin aja dia menghilang. Kalau dia menghilang, ya cara pandang dia beda dan sebagainya. Tapi kalau pindah gereja, maka dia bukan terhilang, cuman dia pindah tempat penggembalaan. Dimanapun dia berada, pasti dia akan berdampak kepada orang di sekelilingnya, dan dimanapun dia berada, sekelilingnya pasti membawa dampak dalam kehidupannya. Oke. Jadi saya sudah singgung bahwa yang tersesat akan kubawa pulang, kalau mau dibawa, kalau nggak mau yuk, kan nggak bisa, saudara, ya. Gitu. Seperti anak yang hilang di dalam bahasa Indonesianya, perikopnya anak yang hilang, dalam bahasa Inggrisnya anak yang boros. Dia meninggalkan bapaknya yang penuh dengan kasih karunia, semuanya dengan damai sejahtera lingkungannya, tapi dia mau cari jalan hidup sendiri. Dan itu tidak dicari oleh bapaknya. Sampai dia sadar, dia pulang. Jadi yang seperti begini dicari nggak bisa, dia butuh pewahyuan untuk itu. Oke? Nah, jadi hubungan antara gembala dan domba yang Tuhan gambarkan antara Tuhan dengan orang-orang percaya, itu adalah satu bentuk hubungan di mana Tuhan rindu untuk memulihkan mereka. Kenapa? Orang-orang percaya perlu terus dipulihkan karena buah daripada dosa itu menghancurkan kehidupan semua manusia, ya, karena dunia menuju pada kehancurannya, betul, saudara? Nah, dan kenapa Tuhan ingin pulihkan? Ya, salah satunya adalah Tuhan ingin memperkenalkan diri Dia lebih dalam kepada mereka yang percaya. Nah, saudara, Tuhan ingin kasih tahu tentang perlindungan Tuhan. Tuhan ingin kasih tahu tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan ingin kasih tahu tentang penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Tapi Tuhan juga ingin kasih tahu bahwa Tuhan menyediakan yang namanya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Nah, saya kembali kepada awalnya, setelah Tuhan menyingkirkan gembala yang jahat atau pemimpin yang tidak baik, kemudian Tuhan juga menyingkirkan domba-domba yang tidak baik, domba-domba yang jahat, dan Tuhan membuat pemisahan. Sebenarnya kata kekudusan adalah pemisahan, saudara, ya. Dan mereka-mereka yang mau dicari oleh Tuhan, mereka-mereka yang mau dibawa oleh Tuhan, maka Tuhan memulihkan hidup mereka. Nah, bagaimana cara Tuhan memulihkan hidup mereka? Kita sudah bahas tentang pemimpin yang jahat, gembala yang jahat. Kita sudah bahas tentang domba-domba yang jahat, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, Tuhan kalau di dalam
tulisan itu agak keras ya, dibilang Tuhan membinasakan mereka. Nah, kemudian bagaimana caranya Tuhan memulihkan mereka? Rangkaian daripada Yeskel pasal 34 itu mulai ayat 1 kemudian sampai ayat 23 itu yang tadi saya katakan sudah kita bahas. Dan mulai ayat 24 dibilang begini, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Kenapa ditutup ayat ini dengan gini? Aku Tuhan yang mengatakannya. Artinya gini, dia sedang menunjukkan kedaulatannya dan dia sedang menunjukkan bahwa semua perkataannya pasti dia lakukan. Dia sedang menunjukkan bahwa semua perkataannya adalah ya dan amin. Jadi Tuhan cuma mau bilang gini, jangan bantah soal itu. Ya. Jangan bantah bahwa Tuhan akan menempatkan dirinya menjadi Allah di dalam kehidupan mereka. Ini satu hubungan dengan semua hamba-hamba sebagai domba-domba. Kemudian begini, bagaimana polanya? Polanya begini, dan hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan tidak berurusan secara langsung yang dikatakan di sini, tapi Tuhan memakai Daud untuk memulihkan. Nah ini kan kalau saudara perhatikan bagaimana kehidupan Daud itu dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Betul saudara ya? Kemenangan-kemenangan yang bangsa Israel itu dapati itu lewat kepemimpinan atau lewat satu pemerintahan di mana rajanya adalah Daud. Nah, so ini yang akan saya ajak untuk kita bahas. So Allah menjadi Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, cara Allah memulihkan mereka yang percaya adalah dengan mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Jadi Allah mengganti pemimpin yang jahat, Allah mengganti gembala yang jahat, diganti dengan Daud menjadi raja atas mereka. So perhatikan bahwa gini, pola Tuhan adalah gembala dan domba, betul saudara? Kenapa di sini Daud menjadi raja atas mereka? So Tuhan merubah polanya dari hanya domba dan gembala, tetapi menjadi satu pemerintahan Allah. Rajanya adalah Daud. Kenapa Daud? Karena Daud punya pengalaman sebagai gembala. Daud tahu persis bagaimana mengurus domba-domba. Daud tahu persis dan Daud mengalami membawa setiap domba itu ke padang yang berumput hijau, membawa ke air yang tenang. Daud tahu persis bagaimana ngurusi domba-domba walaupun kadang-kadang nakal, gitu saudara. Jadi Daud tahu persis dan dari situ Daud berani berkata begini, bahwa aku nggak butuh apa-apa lagi. Itulah posisi seseorang yang digembalakan oleh gembala yang baik. Nah, gembala yang baik ya kita tahu kan gembala agung adalah Tuhan Yesus, betul saudara ya? Gitu. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa setiap orang pasti berdampak. Itu sebabnya kalau membangun hubungan dengan orang-orang lain itu mesti hati-hati. Dia bawa dampak yang baik bagiku atau dia bawa dampak yang tidak baik bagiku. Nah kita harus tegas. Perhatikan bagaimana Ismail diusir. Ismail diusir loh saudara. Dia anaknya Abraham, anak kandung Abraham. Kenapa diusir? Tuhan mengajarkan bahwa Ismail akan berdampak buruk terhadap Ishak yang adalah anak perjanjian. Nah seringkali orang Kristen, manusia atau orang Kristen lebih tepatnya, saya katakan begini, bahwa mereka seringkali berkompromi dengan sesuatu yang jahat dan mereka terdampak akibatnya. Karena kan pilihannya begini, kita tidak bisa menahan sesuatu yang buruk datang kepada kita, betul? Tapi kita bisa mengatur hidup kita supaya ada filter sehingga yang buruk tidak datang kepada kita dan merusak kita. Dan kemudian terhadap sesuatu yang baik bagi kehidupan kita itu kita buka diri. Dan saya cuma mau bilang begini, dunia nggak pernah ada yang baik.
Itu sebabnya Tuhan ini bilang gini, kamu berpikir jangan kayak cara berpikir dunia dong, karena pasti itu nggak baik. Gitu. Kamu berubahlah cara berpikirmu. Nah, ya dampak yang paling baik ya cuma satu kan, dari Tuhan, betul nggak saudara? Dan Tuhan paling tahu bagaimana kita hidup dengan semua yang ada, karena Tuhan yang bikin kita. So, kalau kita mengerti ini, kenapa enggak kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Saudara ya. Jadi, saya kembali ke sini bahwa di dalam Allah memulihkan setiap domba-domba, kalau kita menempatkan diri sebagai dombanya Allah, maka Tuhan membawa kita ke dalam satu pemerintahan. Jelas kok dia pakai kata Daud menjadi raja atas mereka, mewakili Allah. Jadi saudara dibawa, saya juga dibawa ke sana, perwakilan Allah. Di muka bumi saat ini baru satu, nggak ada yang lain, yaitu gereja. Jadi ada orang yang bilang saya nggak mau gereja. So, kamu nggak ada di dalam kepemimpinan Tuhan. Amen. Orang banyak berdebat, tapi saya tidak bahas itu sekarang. Silakan kalau yang mau berdebat. Nah, jadi gini saudara. So, kenapa Daud? Pertanyaannya. Daud itu hidup di tahun 1040 sebelum Masehi sampai tahun 970 sebelum Masehi. Sementara Yehezkiel hidup 300 tahun sesudah Daud. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa Allah merubah cara Tuhan memulihkan domba-dombanya. Di Daud hidup, kemudian Daud mati, 300 tahun kurang lebih setelah Daud mati baru muncul Yehezkiel. Nah, nubuatannya adalah begini, bahwa Tuhan memulihkan domba-dombanya, memulihkan saudara dan saya, dengan menempatkan Daud yang udah mati menjadi raja. Apakah Tuhan mau membangkitkan Daud dari mati 300 tahun sebelumnya? Ya, nah, ini ada yang pernah bertanya kepada saya, dan saya pikir cukup teliti ya. Dia bilang, Om, Daud hidup kan, Daud kan duluan dari Yehezkiel, masa kembali? Nah, kemudian saya bilang begini. Kemudian yang pertama saya mau sampaikan bahwa yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Oke, baik. Tuhan Yesus disebut anak Daud, keturunan Daud. Nah, Tuhan Yesus adalah imam, raja, dan nabi. Seorang raja bangsa Israel pada waktu itu yang memiliki 3 matra, 3 posisi ini cuma Daud. Daud juga raja, Daud juga imam, Daud juga nabi. Pembuktiannya sederhana. Bahwa dia sering mendengar suara Tuhan, menyampaikan suara Tuhan. Bukankah itu suara kenabian? Betul saudara? Sementara raja-raja yang lain untuk mendengar suara Tuhan mesti cari nabi, mesti cari orang-orang atau pelihat pada waktu itu yang disebut pelihat. Rajanya enggak bisa dapat suara itu dari Tuhan. Sementara Daud dapat langsung. Gitu. Kemudian posisi Daud sebagai imam, satu-satunya yang bisa memakai baju efod tanpa dihukum mati, raja yang pakai baju efod tanpa dihukum mati adalah Daud. So, 3 posisi ini sama, dan Tuhan akan membangkitkan pola pemulihan seperti itu. Ya. Jadi ayat 24 ini maksudnya pemulihan itu lewat Yesus. Jadi ini nubuatan yang muncul kira-kira di zaman pembuangan pada waktu itu, saudara ya. Di zaman Yehezkiel itu kira-kira hampir 600 tahun sebelum Masehi. Jadi tergenapi kira-kira 600 tahun kemudian lewat Tuhan Yesus. Nah, gini, kenapa kita mesti percaya Alkitab?
Ada 600 lebih nubuatan tergenapi, 599. Cuman satu yang belum. Kedatangan Tuhan yang kedua. Ada yang mengupas lebih dalam lagi, ada 2.500 nubuatan yang ada di Alkitab. Yaitu Alkitab menulis tentang masa depan. 2.499 tergenapi. So kalau semua tergenapi, kenapa kita nggak percaya? Orang bilang, itu kan kitabmu, terserah. Tapi semua yang ditulis tergenapi. Betul sudah ya? Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menangkap manfaat atau kita tidak bisa menikmati manfaat dari Alkitab, so, saya nggak tahu lagi bagaimana. Gitu. Jadi Allah mengangkat Daud menjadi raja dan dia mau gini, menempatkan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita. Amen? Kita ada di dalam pemerintahannya. Nah, saya nggak kupas panjang lebar tentang kerajaan Allah, tapi ini beberapa cara Tuhan memulihkan kehidupan kita semua. Nah, hebatnya Daud gini, dia raja, tapi dia bilang gini, Allah adalah rajaku. Keren ya? Keren ya? Nah, apa ciri pemerintahan? Ini kan kerajaan kan pemerintahan, betul sudah? Coba kalau kita lihat deh. Pemerintahan Republik Indonesia, pemerintahan negara-negara dan sebagainya. Coba lihat, apa ciri utama? Ya pasti ada pemimpinnya. Kalau kerajaan ada rajanya, betul saudara? Kemudian ada rakyat ya, betul? Tapi yang saya mau sampaikan di sini yang paling penting, yang mendasari semua perjalanan hidup satu bangsa adalah undang-undang atau hukumnya. Bahkan raja pun tunduk di situ. Nah, jadi Tuhan bawa orang untuk masuk dalam pemulihan menurut cara Tuhan. Kenapa manusia jatuh bangun? Dia hidup nggak pakai cara Tuhan. Nah, satu hal lagi ini ya, gitu. Jadi di dalam pemerintahan ada peraturan, amin. Jadi kalau orang nggak mau peraturan, jangan hidup di dunia ini. Kalau orang nggak mau peraturan, jangan hidup di dunia ini. Coba bilang kiri kanan. Kalau kamu nggak mau peraturan, jangan hidup di muka bumi ini. Ya. Nah, saya nggak bahas peraturan, tapi saya mau bahas ini. Ada keteraturan. Oke. Peraturan itu kan tertulis dan sebagainya. Tapi keteraturan adalah pola. Misalnya gini, siapa yang berharap besok matahari terbit dari barat? Ya, dia boleh dan dia percaya besok matahari terbit dari barat. Saya akan antar dia ke Pondok Kasih. Mesti direhab cara berpikirnya. Ada yang salah. Gitu saudara. Saudara ngerti maksud saya? Ini keteraturan. Ini keteraturan gitu saudara. Nah tentu saja keteraturan dalam hal yang baik. Jadi pemerintahan itu ada keteraturan, in order namanya. Bukan sekedar peraturan, tapi kalau keteraturan saya nggak baca lagi peraturannya, saya akan hidup di situ. Saudara ibadah kita mulai jam 7 pagi. Saudara datang jam 7 pagi. Oke, nggak ditulis di sini. Datang ya jam 7, enggak. Ini keteraturannya. Gitu. Ini keteraturannya. Oke, siapa yang kalau pulang ke rumah letakkan sepatu di meja makan? Nah, itu termasuk yang mesti diterapi kan? Nah, itu kan keteraturan. Dia taruh sepatu masuk rumah dan setiap rumah punya gaya atau pola sendiri. Ada yang taruh di depan, taruh di luar, ada yang di tempat sepatu dan sebagainya dan sebagainya. Kan keteraturan. Mereka nggak taruh sepatu dan sendal mereka di lemari makan. Betul, itu kan keteraturan. Betul nggak saudara? Gini. Kenapa baju harus dicuci dan disetrika? Aku malas cuci baju, aku malas setrika.
ya dia bawa bakteri kan. Cirinya dia bawa bakteri dari mana? Orang di sebelahnya nanti gini, gimana sih? Mambu toh. Jadi itu kan semua gak teratur. Dulu saya hidup sih banyak banget gak teratur. Sampai sekarang kadang-kadang masih diingatkan supaya teratur. Oke. Ibu saya meninggal, saya umur 11, bapak saya meninggal, saya umur 17. Nah, setelah itu saya hidup di rumah, kakak-kakak saya sudah pindah ke Sumatera dan sebagainya. Saya tinggal di rumah sendiri. Dan ya mau gak mau cuci baju gitu saudara. Cuci baju. Cuman kadang-kadang saya malas cuci baju. Jadi baju tuh tampil di ini, saya rendam aja gitu. Pakai sabun, saya rendam. Bagus kan baju direndam pakai sabun, bagus kan biar bakterinya mati. Betul saudara? Tapi tunggu 3 hari. Begitu tunggu 3 hari diangkat, itu sabun berubah jadi bakteri. Saya nggak tahu prosesnya, oke sorry. Tapi bau semua. Jadi air dibuang lagi. Saya lihat, ketidakteraturan menghasilkan keburukan. Ayo. Saudara pergi dari rumah matiin lampu nggak? Kenapa? Kalau males, ya silakan bayar listrik lebih mahal lah. Oke? So, pemerintahan berbicara tentang keteraturan atau bahasa yang kita sering dengar adalah gini. Tertib. Ya. Tertib. Gitu. Jadi oke, kalau di lingkungan kita tertib tuh gini. Kita memuji, menyembah, kita nyanyi, kita luar biasa banget. So thank you guys ya, kalian bawa kita semua. Dan kemudian sekarang bagian saudara duduk, tapi tiba-tiba sementara firman disampaikan, suara di belakang gini. Holy, boleh keren tuh suara. Kalau saya kan false. Kira-kira saudara nengok semua kalau orangnya di belakang. Saudara nggak nangkep ya misalnya. Tiba-tiba saudara nyanyi di belakang. Holy, keras lagi. Saudara pasti nengok ke belakang. Karena tidak tertib. Betul? Jadi Tuhan ini dalam memulihkan ada yang namanya keteraturan dan ketertiban. Waktu seseorang gak mau berjalan di sana, maka dia berjalan tanpa Tuhan. Itu aja, selesai. Kalau sudah lihat 1 Tesalonika 5 ayat 14, tegurlah mereka yang tidak tertib. Waduh, keras banget. Ya. So, mari kita lihat dulu 2 Timotius 6 ayat 7. Nah ini masih prakata nih, belum masuk firmannya saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. So kalau dia berjalan sama Allah, dia akan berjalan dengan semua ini. Karena ini yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Dan kalau ada ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena kasih akan menghancurkan ketakutan. Dan kasih bicara interaksi, saya nggak bisa dari jauh. Aku mengasihimu loh, nggak bisa saudara. Bahkan bacaan kita yang kemarin dibilang begini, kalau engkau mengasihiku, kata Tuhan, maka engkau mengikuti peraturanku, betul? Nah, oke. Saya nggak bawa legalistik di sini. Tapi ini semua nih. Bahwa Allah membangkitkan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. So, saya katakan tadi bahwa setiap manusia itu punya dampak. Kalau dampak orang itu hanya melemahkan kita,
kita harus punya filter. Betul saudara ya? Kita harus punya saringan. Apalagi yang kerjanya bawa sampah. Ya kita terima mungkin sampah, apalagi kami berdua ini kan tukang terima sampah. Ya kita masukin sampah lagi kan. Jangan dibawa pulang. Karena kalau sampah itu misalnya saya pelayanan konseling kan yang keluar banyak sampah gitu saudara ya. Kemudian saya bawa pulang, kekiaran saya. Karena saya pasti akan membawa dampak kepada orang sekeliling saya. Coba, saya pernah kayak gini. Bapak pulang marah-marah. Istrinya tanya, kenapa kamu marah-marah? Iya soalnya tadi di kantor, tadi sudah lihat. Dia nggak berhentikan filter di luar rumah, berdampak kepada keluarganya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, apa lawan keteraturan? Pengabaian. Betul nggak saudara? Diabaikan. Ketertiban Tuhan diabaikan. Gitu. Ya kalau saudara pergi ke kolam renang, yuk kita pergi berenang. Pasti di pinggir kolam itu ada tulisannya. Ya, tata tertib berenang, pakai pakaian renang. Ini kalau di kolam ya. Kalau di kolam, kalau di sungai tentunya enggak, beda ya. Ya. Kemudian punya anak dijaga. Itu kan ketertiban, betul nggak saudara? Kalau nggak tertib, saya bisa bayangkan bahwa air kolam itu bisa jadi pelangi gitu saudara. Kemudian apalagi? Anak dijaga, apalagi? Jangan buang sampah sembarangan. By the way, kita baru-baru ini ibadah kenaikan di wisata Osing. Ada satu tulisan gitu saudara. Ada satu tulisan di dekat kolam anak-anak. Karena maksudnya supaya orang tuanya tertib menjaga anaknya jangan sampai tenggelam, ditulis rumah sakit jauh gitu ditulis. Saking nggak bisa diomongin lagi. Ya kalau saudara perhatikan, yang celaka lagi bukan itu saudara, yang celaka gini, apa tuh? Buang sampah sembarangan. Sering ditulis gede-gede spanduknya. Sering terjadi kesurupan karena buang sampah sembarangan. Terus saya bilang begini, kesurupan? Iya pak, saya nggak tahu lagi pakai bahasa apa. Oh kalau saya orang kesurupan bagian saya yang ngusir. Oh gitu ya pak ya. Maksud saya kalau dia bilang dia kesurupan kita layanin. Jadi kenapa? Nggak tertib. Mereka makan, buang sampah dan sebagainya. Coba lihat gini. Tanpa ketertiban, nggak ada keteraturan, dan nggak ada pemulihan dari Tuhan. So, Allah penuh kasih karunia dan kebenaran. Orang Kristen akhir-akhir ini so bablas tentang kasih karunia. Jadi mereka hidup sembarangan. Sembarangan pengabaian terhadap keteraturan. Pernah nggak saudara dengar gini? Kamu nih sembarangan mikir. Karena otaknya nggak teratur. Perlu diluruskan otaknya. Bukan kamu. Tapi saya nggak mau ke sini gitu. Kamu korban keteraturan. Jadi otak ini kalau nggak teratur, bagaimana cara otak teratur? Saya nggak bahas. Orang nggak suka baca, pasti nggak teratur. Oke, itu tips sedikit ya. Nah, kadang-kadang kenapa orang nggak masuk dalam keteraturan atau ketertiban? Karena dia nggak tahu, makanya perlu dikasih tahu. Betul saudara ya? Makanya perlu dikasih tahu. Atau ada juga orang-orang yang pura-pura nggak tahu. Dia butuh pewahyuan. Karena yang pura-pura nggak tahu ini dikasih tahu juga dablek. Nah sekarang gini, kenapa perlu keteraturan? Supaya tidak liar. Kan
bicara keteraturan, semua saudara di rumah punyalah keteraturan kan? Kenapa perlu? Supaya nggak liar. Orang yang keluar dari keteraturan Tuhan, dia liar di mata Tuhan. Itu penyesatannya. Cari penyesatan tuh nggak usah yang aneh-aneh. Ini ada pengejaran dari negara ini, sesat gitu. Nggak. Orang nggak tertib aja udah sesat. Sesat itu apa? Kan terhilang dari Tuhan, betul nggak saudara? Alkitab, kalau saudara pelajari bahasa Inggrisnya, dalam Yeskel 34 ayat 16, yang dikatakan terhilang yang gue cari, maksudnya atau tersesat, itu kan mereka keluar dari semua keteraturan Tuhan. Oke? Jadi keteraturan membuat seseorang tidak berjalan menurut maunya sendiri. Nah, kemudian hadiahnya apa? Nah itu dia. Baru saya masuk khotbahnya. Ya, mereka yang ada di dalam pemerintahan Allah, dalam tatanan kerajaan Allah, mereka akan menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Cuma persoalannya, sistem atau tatanan kerajaan Allah berbanding terbalik dengan dunia. Saya ketemu dengan banyak orang Kristen, cara berpikirnya dunia. Nah, saya kesulitan. Jadi saya cuma mau bilang begini, kamu datang ke saya mau nasihat dari yang sesuai Alkitab atau nasihat dari dunia? Kalau kamu minta nasihat dari dunia, mari kita berhenti ngomong, kita ngopi aja. Ngerti ya? Jadi, tapi ya saya nggak bisa buat apa-apa kan? Gitu saudara. Nah, jadi karena cara berpikir kerajaan Allah, pemerintahan Allah, ketertiban Allah, keteraturan Allah ini berbanding terbalik dengan cara berpikirnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya tentang pengampunan. Kita nggak salah, kita yang ngomong tentang pengampunan. Kemudian firman bilang begini, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Dunia tolak itu habis-habisan kan? Kalau saudara ikut Tuhan, memberi adalah kesukaan. Mau tahu dari mana? Karena nih ada pengikut Kristus, orang Kristen ya. Ada pengikut Kristus, ada pengikut dunia. Sama-sama orang Kristen. Kalau dia pengikut Kristus, memberi adalah kesukaan. Kenapa? Tuhan bilang begini, kamu mau bahagia, kamu memberi. Karena pada waktu kamu memberi, toh kamu akan menerima. Jangan dibalik. Nah, jadi cara berpikir seperti ini yang seringkali dibuang oleh orang Kristen, sehingga mereka bukan pengikut Kristus, mereka pengikut dunia. Karena itu cara berpikir dunia. Ya, oke, udah ya, basicnya udah ya. Gitu. Nah, Tuhan memberikan semua yang terbaik untuk dombanya. Dan orang percaya akan menerima yang dunia nggak bisa berikan. Di sini poinnya sekarang. Ini khotbahnya nih. Gitu. Ya. Jadi orang Kristen akan menerima dari Tuhan yang dunia nggak bisa berikan. Kalau ditanya apa ayo keselamatan, betul kan? Kan dunia nggak bisa kasih, betul saudara ya? Tapi saya mau sampaikan begini. Kalau saudara perhatikan Yeskel pasal 34, tadi kan ayat 24 tentang Tuhan memulihkan menurut sistem pemerintahan, diangkat Raja Daud. Kalau saudara lihat di Yeskel 34 ayat 25, apa yang Tuhan sediakan? Yang Tuhan sediakan gini, perjanjian damai. Kita didamaikan dengan Tuhan, nggak jadi musuhnya Tuhan. Ya selamat aja kalau kita jadi musuhnya Tuhan, repot saudara. Orang kan pilihannya cuma musuhnya Tuhan atau musuhnya setan, betul nggak saudara? Kan cuma itu aja.
Ayat 25 bilang aman tentram. Di mana bisa beli aman tentram? Di dunia kacau balau kok. Gitu. Ayat 26, 27 dan 29 akan ada hujan berkat. Dunia cuma kasih hujan banjir kan? Ayat 26, 27, 29 bicara tentang pemeliharaan Allah. Coba lihat. Kita domba ikut dalam ketertiban Tuhan ada dalam pemeliharaan Allah. So kenapa mesti takut akan masa depan? Betul sudah? Tapi tertib loh ya. Ikuti aturan Tuhan loh ya. Kalau enggak, dia bisa hidup baik semua, bisa makan minum enak, tapi bukan karena Tuhan yang pelihara. Kan domba yang tersesat ini kan bisa pergi toh ke gunung yang cari rumput sendiri, betul nggak saudara? Tapi kan nggak ada perlindungan. Cepat atau lambat akan kacau. Sekarang kelihatan bagus banget gitu. Itu rumput di gunung sana. Gembalanya bilang, jangan ke sana. Dia bilang dia pergi ke sana menurut maunya sendiri. Tiba-tiba di sana ada singa. Nah si domba kan nggak tahu. Yang tahu gembalanya. Betul nggak saudara? Oke. Ayat 28 bicara tentang perlindungan. Ayat 30 tentang penyertaan Allah. Tiga perkara, perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Allah. Sirat. Kita. Sudah tutup, kalau sudah lihat ayat ini, perikop ini ditutup dengan ayat 31 dari Yesaya 34 bunyinya gini. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Artinya gini, kalau kamu mau jadi domba-domba peliharaanku, perlindunganku, dan penyertaanku, kamu cuma jadi domba, titik. Ikut aturan. Ini pernyataan Tuhan. Dan ayat ini juga berbicara tentang kalau aku gembala, aku pasti melakukannya. Wow. Kan seringkali kalau saya berdoakan perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan dan pemeliharaan. Betul saudara? Ya. Buahnya apa coba? Buahnya cuma satu. Satu kata gini. Damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33 berbicara. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah tidak menghendaki ketidaktertiban. Allah mau ketertiban, Allah mau keteraturan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah damai sejahtera gampang datang atau gampang pergi dari hidup kita? Nah ini baru masuk khotbahnya saudara. Capek deh. Mari kita lihat. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya gini, dunia gak bisa berikan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saya mau bahas ayat 27. Habis itu kita selesai. Perhatikan kata-katanya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Oke. Jadi kalau Tuhan punya remote presenter atau ini deh. Gini. Air minum ini ku tinggalkan bagimu. Nah, berarti kita bisa ngambil kan? Ayatnya bilang gini, damai sejahtera ku, air putih ku, bukan damai sejahtera manusia, bukan damai sejahtera menurut ukuran kamu, bukan damai sejahtera menurut ukuran kamu. Kalau proyek selesai, kamu ada damai sejahtera. Kalau dia suka sama kamu, kamu ada damai sejahtera. Bukan itu. Damai sejahtera Allah. Oke, saya tekankan gini ya. Damai sejahtera Allah memampukan seseorang menghadapi hinaan. Damai sejahtera Allah yang ada di dalam dirinya
memampukan orang itu melewati kesulitan yang dalam. Karena damai sejahtera Allah, bukan damai sejahtera saya. Damai sejahtera Allah memampukan saya lewati penderitaan. Damai sejahtera Allah membuat saya tidak merasa sendiri, nggak perlu cari-cari orang. Come on. Damai sejahtera Allah, karena kalau damai sejahtera saya, kan saya nyanyi tuh. Sunyi, sepi. Saya udah sini istri saya bilang gitu, itu salah lagunya, nggak apa-apa. Damai sejahtera Allah membuat orang melakukan buruk sama kita, tapi kita tetap bisa mengampuni. Nah, itu damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah membuat saudara dan saya lebih daripada pemenang, seperti Roma 8 yang berkata bahwa tidak ada satu ketelanjangan, tidak ada satu kemiskinan, tidak ada pedang yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Karena saya berjalan dengan damai sejahtera Allah, bukan damai sejahtera menurut aku, menurut dia. Nah, saudara baca semua surat-surat dari para rasul. Saudara baca surat-surat dari para rasul, surat dari Paulus, surat dari Yohanes, surat dari Petrus, dia bilang gini, kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus yang mencerahkan kamu. Bukan damai. Jadi Paulus nggak bilang gini, kiranya kamu dipenuhi damai sejahtera. Enggak. Dia bilang gini, kiranya damai sejahtera Kristus yang ada pada kamu. So orang Ambon bilang begini, sing ada lawang. Roma 8 bilang gini, siapa lawan kita? Pak, saya babak belur. Yes. Kamu bisa tetap tertawa di tengah babak belur. Orang ini gak akan ngeluh, aku kekurangan. Ini. Saya ngerti maksud saya. Ini cuma ada dalam ketertiban Tuhan. Ini cuma ada dalam keteraturan Tuhan. Lihat, sudah lihat ayatnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bukankah ini kemenangan orang Kristen? Nggak kelihatan. Kenapa orang Kristen nggak merasa? Dia nggak hidup seperti ketertibannya Tuhan. Pemerintahan Daud. Kerajaan Allah. Itu sebabnya Matius 6:33 bilang, kamu cari kerajaan Allah. Maka segalanya ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Ini dia. Kita nggak pernah bisa beli damai sejahtera menurut cara kita. Ya, saudara pernah dengar tentang bahasa kasih? Bahwa seseorang merasa dikasihi kalau dikasih harta atau hadiah, bukan harta. Seorang merasa dikasihi kalau dipuji, seorang merasa dikasihi kalau disentuh, dipeluk dan sebagainya. Bagian saya, bahasa kasih saya adalah saya merasa dikasihi kalau saya disentuh misalnya. Jadi kalau saya sudah blak gitu, istri saya cuma tepuk gini, rasa nyes gitu. Damai sejahtera saya berdasarkan tipe saya kan. Kalau saya nggak disentuh ngamuk saya. Ada orang yang damai sejahteranya kalau dikasih hadiah. Jadi kalau dia nggak pernah kasih hadiah, dia bisa. Tapi kalau dikasih hadiah, orang ini baik banget. Damai sejahtera saya bergantung dia kan. Ini hubungan gembala dan domba. Kalau mau Tuhan jadi gembala kita, kemudian kita bilang takkan kekurangan aku, ini dia. Dari mana? Oke. Sama. Gini.
Mana bisa kita sengsara ada damai sejahtera. Gitu. Karena kan Yesus punya sejuta alasan untuk marah-marah. Betul nggak, saudara? Coba deh, saudara tiba-tiba lagi jalan dipentung kepala saudara. Kamu tuh gila toh. Betul, saudara? Atau tiba-tiba ada yang kita nggak salah, digebukin, dicambuk. Dia punya alasan untuk marah, betul nggak, saudara? Dan kalau dia marah, satu malaikat habis semua itu. Nggak usah berlaksa-laksa malaikat. Di tengah penderitaan seperti itu, damai sejahteranya Yesus tidak pernah hilang. Sudah tahu buktinya di mana? Di atas kayu salib dia bilang begini, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di tengah kesakitan fisik, tubuh, tekanan mental dan sebagainya. Nah, damai sejahtera yang seperti ini yang ditinggalkan bagi saudara dan saya. Amen. Yes. Artinya gini, di tengah tekanan tetap bisa mikir lurus. Betul ya? Gitu, saudara. Nah, Pak, apa mungkin, Pak? Ini kan seperti ini kan nggak bisa diberikan oleh dunia, saudara ya. Tapi ini yang dikasih oleh Tuhan kepada saudara dan saya di dalam ketertiban, keteraturan tadi. Nah, saya berikan tambahan. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Bukan damai sejahtera menurut saya, bukan damai sejahtera ukuran saya, bukan karena dia baik sama saya. Jadi damai sejahtera itu ada pada saya karena dia yang bawa damai sejahtera. Ini yang saya katakan, setiap manusia akan berdampak. Jadi kalau dia dampaknya buruk, saya punya damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kenapa ada kata pakai memerintah? Pemulihan Allah lewat pemerintahan Allah. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi pemerintahan Allah itu bicara tentang kecukupan. Betul saudara ya? Daud waktu berkata Tuhan adalah gembalaku, posisi dia sendirian di padang rumput. Posisi dia menghadapi singa, serigala untuk menjaga domba-dombanya. Posisi dia waktu tidur tidak di kamar, posisi dia waktu tidur di pintu dari kandang domba. Itu sebabnya Yesus bilang aku pintu. Jadi saudara, pemerintahan Allah tidak berbicara tentang kelimpahan harta. Nah, pemerintahan Allah berbicara tentang damai sejahtera Allah yang ada pada kita. Itu pemerintahan Allah. So skemanya memudahkan barangkali. Kerajaan Allah membawa rasa kecukupan. Kecukupan ini kita udah kupas panjang lebar minggu lalu. Sampai saya bawa gentong segala macam gitu. Galon. Kecukupan menimbulkan kelimpahan. Kelimpahan tidak diukur dari banyaknya harta. Kelimpahan diukur dari seberapa saya merasa cukup. Kalau lebih, bagi dong. Dan saudara, rasa cukup membawa damai sejahtera. Orang yang merasa kekurangan, gak mungkin ada damai sejahtera di dirinya. Betul? Kemudian pada waktu orang itu merasa cukup, dia berlimpah dengan kemurahan. Hanya orang yang merasa cukup, maka dia mudah untuk memberi. Itu statement istri saya.
Kenapa orang pelit nggak memberi? Dia jauh dari Tuhan, selesai. Oh, dia orang Kristen, tapi ada orang Kristen pengikut Kristus, ada orang Kristen pengikut dunia loh, saudara. Halo. Nah, kita selesai. Ya. Jadi kita bisa koreksi kan? Kita bisa lihat saya posisinya di mana. Gitu. Saya domba-domba peliharaannya Gembala Agung, dan orang yang menikmati damai sejahtera Kristus, orang itu disebut berkelimpahan. Haleluya. Oke, betul sudah ya? Kadang-kadang ada rasa kesel, ya, tapi nggak menguasai dong. Betul nggak saudara? Kadang-kadang kita mau benceno, tapi sebentar, habis itu pemerintahan Allah lagi yang kerja. Dan pemerintahan Allah itu bukan bikin toko kita jadi rame, enggak saudara. Pemerintahan Allah itu damai sejahtera yang dunia nggak bisa berikan. Itu sebabnya tadi saya sudah sampaikan, surat-surat dari para rasul selalu berbicara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Kenapa selalu surat dibuka dengan itu? Ya, kecuali surat Roma. Tapi yang lain Yudas nggak buka itu, tapi tetap bicara itu. Ibrani nggak buka dengan kata itu, tapi tetap bicara itu. Ya, kenapa? Gini, kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Kristus menyertai dan memenuhi kamu. Kenapa setiap surat dibuka dengan itu? Karena seseorang tidak akan pernah bisa mengerti isi firman kalau hatinya rusuh. Jadi suratnya dibuka dengan itu. Jadi kalau baca surat-surat para rasul, surat Yohanes ditulis, surat Petrus ditulis, surat-surat Paulus ditulis, Filipi, Efesus semua ditulis. Begitu lewati ayat-ayat awal, ayat 1, 2, 3, 4, kadang-kadang ada ayat 4, kadang-kadang di ayat 2 dan sebagainya, terserah. Damai sejahtera Kristus memenuhi kamu, berhenti di situ. Kemudian merenung. Bereskan hati kita. Baru baca ayat selanjutnya. Celakanya orang Kristen kan, dari depan aja dia nggak baca. Nah terus bagaimana tuh dalam ketertiban? Halo. Pemerintahan kan ada wilayah batas toh. Jadi kalau makanan disediakan di ruang ini, ya masuklah ke sini. Jangan minta makan yang ada di sini, tapi duduknya di luar. Hai. Terus minta dilayani, tolong ambilin aku. Ya nggak bisa toh. Mau yang dari Tuhan, masuklah di sini wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan tertib. Kalau berbondong-bondong langsung ngambil makanan, ya nggak kebagian juga nanti. Kemarin kan hari Jumat, kami makan-makan bersama. Saya lagi ngambil, tiba-tiba diselak. Nah kan, saya bilang, oh oke, silakan. Kan biasa gitu ya, nggak tertib hidupnya. Banyak ya, saudara ketemu orang yang nggak tertib hidupnya, banyak. Betul nggak saudara? Coba lihat di jalan-jalan lah, gampang kok. Orang yang sembarangan parkir apa. Istri saya cuma bilang gini, ini pasti di rumahnya sembarangan hidupnya. Gampang lihatnya. Gampang, lihatnya gampang banget gitu. Karena itu kan kebiasaan hari-hari, betul nggak saudara? Gitu. Coba kalau lagi ngantri, sekarang ini udah bagus ya budaya ngantri. Awal-awalnya gitu, kita lagi ngantri di kasir, ini nyelak gitu.
Puji Tuhan gak ketemu istri saya, gak ketemu anak saya. Saya tutup dengan ini ya. Satu kali saya setir mobil sama istri. Terus traffic light, lampu merah. Saya mau belok kiri. Tulisannya belok kiri langsung. Tulisan di bawah, belok kiri langsung. Artinya saya bisa langsung belok kiri kan? Tiba-tiba ada satu perempuan naik sepeda motor, di sebelah kiri dia berhenti. Nunggu lampu. Di sebelah kanannya ada mobil yang memang mau lurus, nggak bisa jalan karena lampu merah. Jadi saya klakson. Tin! Tin! Untung bukan anak saya capek, klaksonnya nggak berhenti. Oke. Dia nengok. Dia bilang gini. Nah, di sebelahnya ada mobil. My God. Itu loh. Orang Kristen gak tertib, saudara ketawain kan. Nah itu orang Kristen yang gak tertib Tuhan. Jadi saya mau buka kaca nih. Saya buka kaca, jadi saya bilang, sudahlah katanya. Memang damai sejahtera dia damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera aku, damai sejahtera belok kiri langsung. Jadi gampang muntap kan? Sampai sekarang saya masih ketawa kalau ingetin. Begitu lampunya hijau, saya jalan kan. Istri saya cuma bilang, hai. Perempuannya bilang, hai. Selamat aku gak dewean. Kalau aku dewean aku bilang, goblokmu gak baca tak? Lihat. Kalau damai sejahtera Allah memerintah dalam hati saya gak perlu turunin kaca. Pak, banyak yang kacau. Ya ampun, cuma di surga gak ada kekacauan. Betul saudara? Nah, kita bagian yang mana? Lucu kan? Tuh perempuan lucu. Terus belok kiri langsung. Ya lawannya belok kiri ikut lampu tapi tetap belok kiri kan? Siapa yang pernah tahu? Saya bukan tahu, saya ngalami. Gitu mungkin ngomongnya. Kita ketawain dia. Tapi tahukah saudara? Alam roh mentertawakan kita. Setan bersorak. Tertib ya. Karena pemulihan lewat sana. Oke? Iya udah lewat waktunya. Jadi memang kelimpahan kalau nggak ada rasa cukup nggak bisa kelimpahan, sudah ayatnya jelas kok. Sebab kerajaan Allah bukan makanan minuman tapi soal kebenaran. Kenapa bukan soal makanan minuman? Bukan soal harta maksudnya. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kenapa di tengah-tengah ini? Karena yang Tuhan sediakan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Betul sudah ya? Gitu. Kalau saya kan pakai akal saya, belok kiri hijau, belok kiri langsung, akal saya bilang, kenapa lu berhenti di situ? Tuhan bilang, damai sejahteraku melampaui segala akal. Nah, keren ya? Yang terakhir saya tutup ini, udah, jangan kebanyakan. Ini pesan penutup. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia Tuhan damai sejahtera. So damai sejahtera adalah pribadi Allah sendiri. Kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya. Kiranya Tuhan damai sejahtera ya, mengaruniakan damai sejahtera-Nya. Mari kita baca selamanya. Dan apa saudara yang warna putih? Terus menerus. Ya.
kopi, tetap damai sejahtera. Ya, amin. Oke. Nggak ada lontong sayur, tetap damai sejahtera. Lihat ini lontong sayur. Oke. Sudah tangkap ini? Jadi pemulihannya Tuhan tuh di sini. Pemulihannya tuh bukan kita tiba-tiba punya baju 7. Itu ya nggak apa-apa lah kalau memang punya. Tapi kalau kelebihan turunin, kita akan ada bakti sosial. Dan siapa ia? Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya. Jadi kita ikut ibadah, kita suka, kita damai sejahtera gitu. Bukan ini kalau harusnya aku bisa jalan-jalan. Come on, itu tidak tertib toh. Damai sejahteranya ukuran dia sendiri. Ya. Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Sadap ya. Dalam hal apa? Segala hal. Kepada kamu, kepada saya. Tuhan menyertai kamu sekalian. Thank you Lord, thank you Jesus.